Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda. Amma ba'd. Al-Mukarram wal Muhtaram, pimpinan daerah Muhammadiyah Aceh Singkil, Al-Mukarram wal Muhtaram, pimpinan cabang Muhammadiyah Aceh Singkil, dan juga Al-Mukarram wal Muhtaram, guru kita, Ketua MPU Aceh Singkil yang sudah berhadir di masjid yang mulia ini, dan Al-Mukarram wal Muhtaram, pengurus atau ketua BKM masjid kita yang mulia ini, dan yang kami muliakan, kami banggakan, dan kami hormati. Hadirin hadirat yang berbahagia, termasuk teman-teman kami dari Pematang Siantar yang bermuhibbah ke daerah yang mulia ini yang kami banggakan. Mari kita kembali mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena cucuran rahmat dan karunia-Nya lah yang terus-menerus datang kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama di masjid yang megah dan mulia ini. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia yang tercinta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di hari kemudian, di hari yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sangat kita harapkan syafaat beliau. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, para ulama-ulama kami, ustaz-ustazah kami yang hadir, sebenarnya kehadiran kami ke daerah Singkil ini selain dari melihat keindahan alam yang ada di daerah ini, kami teringat kepada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyubsata rizquhu wa ayyun sasaru falyasil rahimah. Nabi katakan, siapa orang yang ingin panjang umurnya, siapa orang yang ingin rendah rezekinya, maka banyak-banyaklah bersilaturahim. Kami ingin mengamalkan hadis yang sepotong ini sehingga kami bersilaturahim ke tempat yang berbahagia ini. Semoga dengan kunjungan ini, silaturahim yang kita buat ini, panjang-panjang umur kita, amin. Rendah rezeki kita, amin. Sehingga insya Allah pada waktu dan pertemuan yang lain bisa kita laksanakan lebih meriah dari hari ini. Yang kedua, ada satu kebahagiaan lagi yang kami rasakan pada hari ini. Tadi kita setelah selesai sholat subuh berjamaah, ada santunan kepada anak-anak yatim kita daerah ini. Seperti kata Pak Imam tadi, cukuplah untuk uang sekolah bulan ini. Insya Allah tentunya yang lain pun akan mendapat dan akan berlanjut yang seperti ini. Kalau ada yang seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita teringat kepada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, kata Nabi, malaikat pernah bertanya kepada Allah. Kata malaikat, ya Allah ya Tuhan kami, bintang-bintang apa yang sedang bertabur di bumi?
bintang-bintang apa yang sedang bertabur di bumi. Rupanya malaikat dari langit melihat ke bumi ini, ada bintang yang berserakan, ada bintang yang bertabur. Sehingga malaikat bertanya kepada Allah, kok ada bintang di bumi bertabur? Begitu malaikat bertanya kepada Allah. Maka Allah menjawab, wahai malaikatku, tidak ada bintang yang bertabur di bumi. Tidak ada bintang yang berserakan di bumi. Lalu ya Allah, itu cahaya apa begitu banyak? Tuhan jawab, wahai malaikatku, itu adalah wajah hambaku yang beriman. Sehingga kamu lihat dari langit ini bagaikan bintang yang bertabur. Karena manusia di bumi, kata Tuhan, hambaku di bumi ada melaksanakan 2 amal ibadah yang kamu sendiri sebagai malaikat tidak pernah melaksanakan amal ibadah yang 2 itu. Ini milik kita rupanya hadir sekalian. Yang pertama kata Allah, hambaku di bumi mendapatkan rezeki. Lalu rezeki yang aku berikan kepada mereka, kemudian mereka bagikan sebagian kepada fakir, miskin, anak yatim, kaum duafa. Bila hambaku menyalurkannya dengan ikhlas, maka wajah-wajah mereka bersinar dan bercahaya. Itulah yang kamu saksikan dari langit ini, kata Allah kepada malaikat-malaikat al-muqarrabin itu. Hadirin sekalian, sedekah yang Bapak Ibu kumpulkan, kemudian hari ini kita nyatakan, dibagikan kepada anak yatim, maka wajah Bapak Ibu yang menyalurkannya bercahaya dan bersinar, sehingga malaikat dari langit melihatnya hadir sekalian. Amin ya Rabbal. Ini adalah kerja kita, Pak. Malaikat tidak pernah melaksanakan ini. Karena malaikat tidak ada yang anak yatim, betul. Malaikat tidak ada laki-laki, betul. Mereka tidak ada janda dan duda, betul. Karena mereka la dzakara wa la unsa. Mereka tidak laki-laki, tidak perempuan. Jadi ini khusus kita. Itu yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Tuhan, ini juga kerja hambaku kamu tidak melakukan. Ada hambaku di bumi yang berdosa, punya maksiat, dosanya banyak dan besar, tapi mereka bertaubat nasuha. Mereka kembali kepadaku, mereka tinggalkan maksiat yang banyak, dan mereka menyesali semua perbuatan yang dilakukan, dan mereka berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan mereka menimbun amal ibadah yang banyak dan baru. Bila mereka lakukan itu, dosa yang banyak tadi saya hapuskan. Walau ananas sama, kata Tuhan, kata Nabi dalam hadis kursi, walau ananas sama, walaupun sampai dosa hamba membubung ke langit, aku akan ampunkan, la ghafartu, aku akan ampunkan walaupun sudah begitu banyak, kata Tuhan pula kepada malaikat. Ini hadir sekalian juga milik kita, tidak ada milik malaikat. Malaikat beribadah tidak tanggung-tanggung, siang malam, pagi sore, sampai ratusan, bahkan ribuan tahun tidak pernah mereka melakukan. Tidak mereka berhenti berbuat amal ibadah, tapi mereka lakukan ibadah itu bukan karena pernah berdosa, bukan karena pernah berbuat maksiat, tapi karena mereka sangat dekat kepada Allah. Kita yang berdosa, kemudian minta ampun, rupanya ini juga nilai besar. At-taibu minadz dzambi kamal la dzambalah, kata Nabi. Orang yang bertaubat dari dosa sama dengan orang yang tidak ada dosanya. Ini milik kita hadir sekalian. Alhamdulillah subuh ini besar masjid kita ini, maka jemaahnya pun banyak yang hadir. Alhamdulillah, ini mungkin dengan desakan-desakan, dorongan ibadah yang sudah kita miliki selama ini. Lagi-lagi hadir sekalian, dalam pertemuan ini, kalau kita lihat ada jumpa orang tua, ada laki-laki, ada perempuan, ada lagi anak-anak. Kami lagi melihat dan teringat kepada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kepada sahabat waktu itu? Nabi berada di tengah-tengah sahabat. Sahabat utama beliau hadir, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan yang lain hadir.
Apa kata Nabi? Nabi membuka dialog dengan sahabat. Kata Nabi, ya ashabi, hal alimtum man a'jabul khalqi imanan. Sahabat-sahabatku semua, kata Rasul. Tahukah kamu, siapa di antara makhluk Allah ini yang paling kita kagumi imannya? Yang sangat kita salutkan imannya? Kata Nabi bertanya kepada sahabat. Waktu itu hadir sekalian. Sahabat dengan spontanitas menjawab, ya Rasulullah, kami yakin dan percaya iman yang dikagumi adalah imanul malaikah, imannya malaikat, kata sahabat. Karena malaikat tidak pernah berbuat dosa, mereka tidak pernah berbuat maksiat, ribuan tahun mereka berbuat kebaikan. Oleh karena itu ya Rasulullah, kami yakin dan percaya bahwa iman malaikatlah yang lebih dikagumi. Apa kata Nabi hadir sekalian? Sahabatku semua, saya sebenarnya, kata Nabi, belum kagum dan tidak kagum melihat imannya malaikat. Bayangkan hadir sekalian, Nabi katakan demikian. Malaikat sudah pasti dan jelas beriman. Mereka tidak laki-laki, tidak perempuan. Mereka tidak bernafsu. Wajar mereka tidak punya dosa. Dan mereka sudah menjadi pesuruh Allah. Tidak layak orang yang sudah jadi pesuruh Allah lalu tidak beriman. Dan memang sudah layak dan patut mereka beriman. Kata Nabi lagi, hadir sekalian. Kalau begitu ya Rasulullah, kalau bukan iman malaikat yang dikagumi, jelaslah imanul anbiya wal mursalin. Imannya Nabi dan imannya Rasul yang lebih dikagumi. Lagi-lagi Nabi mengatakan, sahabatku sekalian, sebenarnya saya belum kagum melihat imannya Nabi dan Rasul. Karena Nabi ini adalah orang yang sudah dapat wahyu dari Allah. Tidak mungkin orang yang dapat wahyu dari Allah tidak beriman kepada Allah. Tidak mungkin orang dapat wahyu dari Allah tidak beriman kepada Allah. Wahyu turun kepada mereka untuk mereka sendiri dan untuk mereka sampaikan kepada orang banyak. Enggak layak mereka tak beriman. Memang sudah pantas mereka beriman. Itu kata Nabi hadir sekalian. Akhirnya para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau bukan iman malaikat yang dikagumi, bukan iman Nabi dan Rasul yang dikagumi, kalau begitu yang lebih dikagumi adalah imanuna ashabuka ya Rasulullah. Iman kami inilah sahabat-sahabatmu ini. Mereka memuji diri hadir sekalian waktu itu. Lagi Nabi mengatakan, sahabatku, jangan kamu kecil hati. Jangan kamu sakit hati. Saya belum kagum. Saya tidak kagum melihat iman kamu, kata Nabi. Karena kamu mau beriman kepada saya. Setelah kamu lihat saya langsung. Jumpa dengan saya. Bahkan kamu lihat mujizat saya. Baru kamu beriman. Kata Nabi hadir sekalian. Memang kita lihat Abu Bakar akan beriman setelah melihat mujizat Nabi. Apalagi Umar bin Khattab. Melihat mujizat Nabi baru menyatakan dirinya beriman. Maka terakhir para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul sajalah yang tahu. Kami sudah tidak tahu lagi siapa yang lebih dikagumi. Baru Nabi mengatakan, hadir sekalian, apa kata beliau? Coba kita lihat jawab Nabi. Sebenarnya sahabatku, orang yang saya kagumi imannya adalah qaumun yaji'una min ba'di wa yu'minuna bi falam yarawni wa lam yaraw mu'jizati faulaika ikhwani. Orang yang saya kagumi imannya adalah kaum-kaum yang muncul nun di kemudian hari. Mereka tidak pernah melihat saya. Dan mereka tidak pernah melihat mujizat saya kecuali Al-Quran. Tapi namun demikian mereka beriman kepada saya. Oleh karena itu kata Nabi, mereka adalah saudara-saudara saya. Barangkali hadir sekalian kalau kita tarik diri kita sekarang, mungkin kita termasuk di dalam. Amin ya robbal. Kita tidak pernah ketemu dengan Nabi. Atau ada yang pernah jumpa dengan Nabi sini? Tidak ada memang. Jangankan jumpa dengan Nabi. Untuk ziarah ke makam Nabi saja pun belum kita semua. Kita yang hadir ini, baru berapa orang yang pernah haji? Baru berapa orang yang pernah umrah? Itulah yang kita bilang yang pernah ziarah ke makam Rasul.
Bahkan hadirin sekalian, mimpi ke Nabi pun kita belum pernah. Sekalipun ada metode, ada kaifiat untuk bermimpi ke Nabi, memang mengamalkannya berat dan tantangannya berat, yang akhirnya tidak bisa dilaksanakan. Tapi mimpi ke Nabi pun kita tidak pernah. Ziarah ke makam beliau pun tidak pernah. Apalagi jumpa dengan beliau tidak pernah. Tapi hadirin sekalian, ini kita ramai kumpul di sini. Andai kata ada orang datang dari luar, lalu masuk kemari berdiri di depan. Dia katakan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang ada di tempat dan masjid yang mulia ini, saya percaya satu pun tidak ada yang beriman di sini. Kalau dibilang begitu hadirin sekalian, barangkali mengalir darah pun di masjid ini kita mau. Betul, Pak? Betul, Bu? Ngalir darah kita mau. Sempat ada orang bilang kita tidak beriman. Padahal kita tidak pernah jumpa dengan Nabi. Padahal kita tidak pernah ketemu dengan mujizat beliau kecuali Al-Quran. Disinilah hadirin sekalian, letak kekaguman Nabi kepada qaumun yaji'una min ba'di. Kita-kita ini hadirin sekalian. Tapi memang hadirin sekalian, menjaga iman sekarang luar biasa. Berat, sulit, dan perjuangan yang tidak tanggung-tanggung untuk mempertahankan iman ini. Saya yakin hadirin sekalian, termasuk yang tadi, pemberi santunan kepada fuqara wal masakin, wal yatama, itu kita berikan adalah tujuannya untuk menyuburkan iman yang sedikit yang dikagumi Nabi tadi, agar semakin kuat dan kokoh iman kita ke depan. Tantangan luar biasa dari sekalian. Bukan hanya tantangan masalah akidah, bukan tantangan masalah akidah ibadah, bahkan tantangan masalah muamalah pun luar biasa. Muamalah hadirin sekalian, hubungan kita dengan kita. Muamalah jual beli, pinjam meminjam, gadai menggadai, itu gabungan dari muamalah hadirin sekalian. Berat. Apalagi kalau kita lihat segi sedikit dari membesarkan, mengokohkan ekonomi Islam. Ini tidak mudah hadirin sekalian. Kenapa? Tantangan di luar banyak. Tantangan di luar banyak. Sudah tahun, saya memang sudah lupa. Tahun berapa berdirinya Bank Muamalah Indonesia. Itulah yang pertama bank syariah yang mula-mula diciptakan oleh MUI pusat dan disetujui waktu itu oleh Presiden Soeharto. Kemudian bertambah meluas, setiap bank bikin syariahnya. Alhamdulillah, khusus daerah istimewa. Daerah Aceh ini, bahkan ada sebutan Bank Aceh yang pastinya syariah. Daerah lain belum ada mampu yang demikian hadirin sekalian. Daerah lain belum sanggup membuat seperti itu karena berat. Ada BNI Syariah, ada BSI, ada yang lain-lain hadirin sekalian. Yang lebih sulit lagi tantangan bukan dari luar, minna dari kita hadirin sekalian. Tidak sedikit ustadz-ustadz menyatakan bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Ini ada orang bilang hadirin sekalian, ini tantangan. Saya ingat hadirin sekalian ucapan mantan wakil presiden Indonesia, yaitu sudah profesor beliau walaupun pemberian, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Apa kata beliau? Kalau ada ustadz yang mengatakan bank syariah dengan bank konvensional sama, itu sama dengan bank syariah, wabillahi taufik wal hidayah. Itu kata beliau. Kalau ada ustadz yang menyatakan bank konvensional, bank syariah dengan bank konvensional sama, itu sama dengan menyatakan bank syariah akan berakhir dan tutup.
Maka beliau katakan, wabillahi taufiq wal hidayah. Itu tantangan dari kita, hadirin sekalian. Padahal cukup membahagiakan, membawa kemenangan. Kita hadir sekalian juga di kota Pematang Siantar, yang kalau dijumlahkan umat Islam sekitar hanya 45%. Berarti mereka jauh lebih banyak dari kita. Di sana kita ada buat satu namanya RHB. Ikut dari kaum ibu salah seorang bendahara dari RHB kita. Rezeki halal barokah. Artinya swalayan yang berdasarkan syariah. Membangunnya hadir sekalian luar biasa beratnya. Tapi kalau mereka orang-orang dari luar Islam lebih banyak atau banyak yang berbelanja ke situ. Kenapa? Karena mereka tahu sebenarnya lebih beruntung yang syariah, yang disebut orang Islam ketimbang yang tidak syariah. Orang di luar Islam merasakan. Sementara kita hadir sekalian, ini sedikit cerita di sana. Sementara kita umat Islam masih cukup banyak menyatakan, mahal kali di situ. Lebih murah di sana, lebih murah di Alfamart, lebih murah di apalagi namanya, Pak? Indomaret. Itu mereka katakan. Banyak yang begitu hadir sekalian. Kita tidak tahu hadir sekalian. Kita umat Islam belanja ke Indomaret. Kita belanja ke Alfamart. Kita belanja sekian, misalnya sekian ribu. Ada pulangnya, kembalinya uang misalnya 700. Mungkin 1000. Bagi orang kaya dia tidak ambilin yang pulangnya ini, kembaliannya. Kita belanja cuma sekian, tapi ada kembaliannya misalnya 900 perak. Mungkin sampai 1000. Kalau orang kaya sampai 1500. Kembalian yang seperti itu hadir sekalian. Kembalian seperti itu untuk Indomaret seluruh Indonesia. Per tahun miliaran hadir sekalian. Itu miliaran. Untuk per tahun. Yang miliaran ini bersih, tidak ada penipuan hadir sekalian. Karena keikhlasan orang yang membeli, tidak dibalikkan uangnya. Itu miliaran. Kalau miliaran ini milik umat Islam, apakah bahagia? Tidak berbahagia kita. Ini hadir sekalian. Kita lebih senang masuk ke sana. Padahal sudah jelas ini jual beli konvensional. Terkadang kita tidak terasa perlakuan kita di dalam berjual beli, bermuamalah sudah masuk ribanya hadir sekalian. Kita ambil contoh. Mungkin kita juga pernah, alhamdulillah mudah-mudahan tidak. Umat Islam pergi ke pajak. Sampai di pintu pajak ada orang jual beras. Dia katakan, Bu, Pak, saya mau beli beras. Beras apa? Bilanglah beras Ramos yang mahal. Berapa satu karung? Dia bilang 200.000. Nah, tolong ibu siapkan. Tolong bapak siapkan. Saya belanja ke pajak dulu masuk. Ibu ini ke pajak. Bapak ini ke pajak. Belanja yang lain. Sudah selesai dia balik ke tempat jual beras tadi. Sudah ada berasnya, Bu. Sudah. Berapa? 200.000. Ambil 200.000, letakkan, serahkan. Kemudian beras pun dibawa pulang. Hadirin sekalian, jangan kita silap. Kalau begitu perlakuan orang yang jual beli, maka itu riba hukumnya, hadirin sekalian. Itulah yang disebut namanya ribayat. Riba yang tidak ada ijab kabul. Riba kan ada 4. Ada riba qardi, riba fardi, riba nasiah, dan ribayat. Ribayat inilah kita jual beli, kita membeli barang. Kalau kita taksirlah untuk sekarang, lebih kurang harganya 25.000. Kita beli barang yang harga barang tadi sudah lebih 25.000. Barang kita ambil, sementara uang kita serahkan. Lalu barang kita bawa, tidak ada ijab kabul. Itulah ribayat, itu hadir sekalian. Wajib dibilang, saya beli. Itu wajib. Rukun jual beli. Wajib dibilang, saya jual.
Yang menjual wajib bilang saya jual. Yang membeli wajib bilang saya beli. Bila ini tidak masuk, berarti rukun kurang. Kalau rukun kurang, jelas jual belinya tidak sah. Rukun sholat ada 13, masyhur kita tahu. Lalu salah seorang tidak baca tasahud akhir. Tidak baca tasawuf akhir. Allahu Akbar. Kemudian hanya duduk, tidak baca. Langsung Assalamualaikum ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Tidak baca tasahud akhir. Maka walaupun sampai kapalan keningnya ini yang sembahyang tuh, tak sah sholatnya itu ada sekalian. Kenapa? Karena kurang rukun sholatnya. Apa yang kurang? Tidak berat-tahiyatul yang terakhir. Kalau kita katakan jual beli rukunnya ada sekian, mulai dari pembeli ada, penjual ada, barang ada, sigot ada. Apa sigot? Ijab kabul, serah terima. Yang membeli wajib bilang saya beli, yang menjual harus bilang saya jual. Kalau kita membeli kepada orang yang tidak Islam, dia nggak ngerti. Atau kita menjual kepada orang tidak Islam, nggak ngerti. Ataupun juga kepada Islam yang tidak ngerti, tapi kita yang mengerti, wajib kita bilang, Pak, saya jual, diam saja terserah. Kalau kita menjual, saya jual, kita bilang demikian, diam saja terserah. Tapi kewajiban untuk kita sudah kita laksanakan, hadirin yang berbahagia. Ini kan rukun. Kita ulangi lagi, suatu ibadah yang rukunnya kurang, tidak diragukan lagi, maka ibadah itu adalah menjadi tidak sah. Itu namanya hadir sekalian ribayat. Kalau barang yang di bawah sekitar 25.000, itu boleh dikatakan boleh tidak pakai ijab kabul. Dalam hukum Islam disebut namanya mu'athad, beri memberi. Kalau kita punya cucu, kita punya anak, kita bilang, nak, tolong belikan sama ayah dulu, tolong belikan sama nenek dulu, pecal ke sebelah. Mana duitnya, Nek? Kita beri uang 5.000 atau 10.000. Nah, anak kita lari ke kedai. Wah, beli pecal, mana duitnya? Kata yang jual pecal, kita diserahkan si anak. Kemudian dibikin pecalnya siap, diserahkan. Anak nggak bilang apa-apa, sambil lari dia. Itu boleh hadir sekalian. Karena itu namanya mu'athad, hukum beri memberi. Karena harganya masih di bawah yang tadi hadir sekalian. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita ulangi lagi sebagai penegasan, bila sudah di atasnya harganya, wajib disempurnakan rukun jual beli. Yang sering tertinggal adalah sirat atau ijab kabul. Jangan kita tidak lakukan ini hadir sekalian. Ini bagian dari ekonomi syariah yang memang selalu ditinggalkan. Jangankan dengan orang lain, yang kita sendiri pun sebagai orang Islam selalu meninggalkan itu. Meninggalkan ini. Mudah-mudahan hadir yang berbahagia. Jadilah kita keseluruhan, karena selalu kita katakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Kalau bisa tidak sebagian-sebagian, harus kafah. Ucapannya Islam, perbuatan Islam, cara berpikir Islam, cara membuat motivasi kepada orang Islam, itulah kafah. Tidak hanya berbicara, tidak hanya satu bagian saja. Hadirin hadirat yang berbahagia. Mudah-mudahan pasti syariah tentang muamalah ini kita sudah lihat. Salah satunya lebih maju dibuat adalah daerah Aceh ini telah terlaksana sampai mampu menyatakan Bank Aceh, belum ada Bank Sumatera Utara yang syariah namanya, belum ada yang lain. Tentunya kalau orang itu namanya ilmu semen padang hadir sekalian. Orang berpikir kami sudah melaksanakan. Orang-orang lain belum berpikir untuk syariah, tapi orang Aceh sudah duluan melaksanakan syariah ini. Mudah-mudahan ini semakin kuat, semakin hebat, dan insya Allah berkembang ke daerah yang lain, sehingga yang lain pun jadi syariah semua. Mudah-mudahan hadir sekalian, dengan syariahnya perbuatan kita dan muamalah akan kita peroleh hikmah-hikmah yang lain.
memang tidak bisa sekaligus. Sekaligus tidak bisa. Apalagi sudah mendarah daging. Di dalam Quran pun Tuhan ajarkan kepada kita. Orang jahiliyah kan sudah merupakan kebiasaan minuman keras. Udah kebiasaan. Maka Tuhan melarang minuman keras tidak langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka lil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kafir. Wa ismuhuma akbaru min naf'ima. Masalah judi dan minuman keras. Tuhan turunkan ayat pertama. Bukan larangan. Tapi membuat berpikir. Tuhan katakan kalau umatmu bertanya kepadamu Muhammad, bilanglah judi dan minuman keras itu ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih besar. Berarti kita tidak dilarang pada waktu itu, tapi disuruh berpikir. Lama kemudian datang ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Hai orang-orang beriman, kalau kamu sholat jangan mabuk. Berarti menurut ayat ini kalau nggak sholat silakan saya tenggen-tenggen di sana. Begitu pemahaman secara umum. Hanya mau sholat dulu, nggak berapa lama kemudian batuk baru jelas. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan fajatanibuhu la'allakum tuflihun. Jelas rijis, jangan didekati, jauhi biar kamu beruntung kata Allah. Jelas dan tegas setelah pakai proses hadir sekalian. Nampak-nampaknya bermuamalah secara Islam juga harus munajjaman, berangsur-angsur, tidak boleh sekaligus. Karena kalau sekaligus banyak tantangan. Jangankan orang yang belum pandai, yang ustadz saja pun masih ada mengatakan bank syariah sama dengan bank konvensional. Berarti bank syariah, kata Ma'ruf Amin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsunglah ya. Barangkali demikian hadir sekalian, mohon maaf. Ini sekedar ya bersilaturahimnya ini. Kalau saya katakan mengajari itik berenangnya kalau di Aceh ini. Ya kan, sama dengan mengajari apa lagi? Itik berenang lagi, ikan berenang. Artinya yang sudah fahamnya kita ini sekedar tabayun. Sekedar tabayunlah diantara kita hadir sekalian. Yang tujuannya semoga MPU Aceh Sikil erat hubungannya dengan MUI Kota Pematang Siantar. Amin ya rabbal alamin. Diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.